Pasca keputusan MK yang menetapkan ada pelanggaran etik berat terhadap hakim MK, narasi yang muncul sekarang adalah bahwa kini ada pihak-pihak yang ingin mendegradasi Gibran Raka Buming Raka. Apakah sudah seharusnya perdebatan soal ini dilanjutkan atau disudahi saja? Bergabung bersama kami dari luar studio untuk membahas topik ini, Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman, kemudian juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Ciko Hakim, dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, saya akan ke Bang Habibur Rahman dulu ya. Jadi Bang, narasi ini kuat sekali dari teman-teman Gerindra juga yang ngangkat. Sebenarnya ada apa Bang? Dan siapa yang dimaksud pihak ini? Ya, kami mendeteksi ya adanya dua elemen masyarakat ya, yang memberikan respon tidak baik terhadap putusan MK nomor 90. Memang putusan MK itu kan terbelah masyarakat. Ada bagian besar masyarakat yang bersyukur, kemudian melihat substansinya, berterima kasih bahkan kepada MK telah membuka keran bagi kaum muda yang berprestasi untuk berpartisipasi dalam kontestasi yang sangat bergengsi, yaitu Pilpres, Pilwapres ini. Oke. Tetapi ya ada juga yang menolak. Yang menolak ini ada dua ya, kami kategorikan, kami amati. Yang pertama memang masyarakat sipil ya, kaum aktivis, akademisi yang memang kerap mengkritisi semua produk ya, baik kebijakan, peraturan dan lain sebagainya yang berbau-bau dari kekuasaan, ya kan. Nah, namun demikian ya ada juga yang memang halo? Ya, silakan. Silakan Bang Halo? Habib. Ya. Halo? Halo, Bang Habib. Ya, silakan. Halo? Ya. Lalu yang kedua ya dari orang yang pihak-pihak yang mempersoalkan putusan MK ini adalah pihak-pihak yang memang ingin menjadikan isu MK ini sebagai alat ya, sebagai sarana ya untuk mendegradasi atau bahkan menjegal Mas Gibran dan otomatis juga menjegal Pak Prabowo. Kita lihat indikasinya apa. Kalau yang dipersoalkan adalah persoalan penegakan etika, ya, semestinya ketika Pak Anwar Usman dikorbankan kemarin ya, lewat putusan MK yang sangat buruk kualitasnya tersebut, ya, selesai karena sudah ada korban, kan? Sudah ada kambing hitam. Tetapi kan tidak berhenti sampai di situ. Masih ada gerakan-gerakan lain, ya, baik dalam konteks pembangunan opini maupun konteks pengajuan gugatan atau langkah-langkah yang secara hukum tidak masuk akal untuk membatalkan putusan MK nomor 90. Nggak berhenti sampai sekarang, gitu kan. Nah, ini yang kami lihat adalah adanya memang pihak-pihak yang ingin menggagalkan Mas Gibran. Mereka memakai ilmu pokoknya. Ya, padahal kalau kita lihat MK itu sama sekali tidak menilai putusan nomor 90. Oke. Coba Anda baca. Bang Habib, maaf saya potong. Tapi kan ini lembaga ya, sudah resmi, sudah mengeluarkan hasil keputusan, ya, gitu. Kemudian muncul ya, sekarang tanggapan terhadap keputusan tersebut. Ya. Kenapa ini dibilang menyerang? Ya, makanya dulu baca dulu putusan tersebut, jelas-jelas ada dua hal ya yang menjadi persoalan dan menjadi dasar dijatuhkannya sanksi sangat berat kepada Anwar Usman. Yang pertama adalah persoalan tidak mengundurkan diri. Ini yang pertama dan utama ya, karena dianggap menabrak azas benturan kepentingan ya. Remo iudex in causa sua. Nah, ini. Oke, jadi Bang Habib juga melihat bahwa ini adalah momen untuk menyerang begitu ya, momen untuk sudah terjadi sejak tahun 2003, 2004 ketika Pak Jimli Asidiki memimpin Mahkamah Konstitusi. Bahkan alasan konstitusional yang dipakai oleh para hakim konstitusi berbagai periode sejak Pak Jimli sampai hakim konstitusi saat ini sama, yaitu Mahkamah Konstitusi tidak mengadili fakta,
tetapi mengadili norma karena itu tidak dikenal istilah Baik, konflik Bang of Habib, interest. saya dapat Bahkan, poinnya bahwa ya. Anda melihat ini dipakai oleh Nanti dulu, sekelompok yang tertentu kedua, untuk yang kedua menyerang. nih yang Tapi soal, begini, Bang Habib, maaf, intervensi. kita durasi Nanti pendek dulu, sekali dan masih ada dikit dong, teman-teman yang harus dikit. bicara juga. Saya akan ke Soal Bang Ciko intervensi. dulu. Bang Ciko, Itu sama sekali Anda melihat tidak bahwa terbukti keputusan dalam putusan MK ini memang beban MK. bagi pasangan Prabowo Gibran, Bang? Aku nggak dengar, sorry, ulang. Gimana? Ya, Bang Ciko? Yes, bisa diulang? Ya, Bang Ciko, Anda juga melihat keputusan MK ini beban bagi pasangan Prabowo Gibran, Bang? Pertama kami melihat putusan MK ini justru kurang berat ya. Maksudnya ada kata pemberhentian secara tidak hormat yang ditafsirkan hanya pencopot oleh Ketua MK maupun majelis kehormatan menafsirkannya hanya sebagai pencopotan Pak Anwar Usman sebagai ketua, tidak pencopotannya sebagai hakim sekaligus di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu juga adalah kekecewaan kami sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang hasilnya mengecewakan bagi Mas Habibur Rahman, bagi kami justru juga mengecewakan, tapi mengecewakan dalam hal yang berbeda mungkin satu. Nah, tapi kan kita harus kembali ke akar masalahnya. Akar masalahnya adalah pasal putusan nomor 90 itu. Tadi Mas Habibur Rahman menyatakan memakai ilmu pokoknya katanya yang memprotes itu. Nah, saya melihat justru ilmu pokoknya itu awalnya dipakai ketika pokoknya Gibran harus jadi calon wakil presiden melalui gugatan ke MK sehingga meloloskan dia menjadi calon wakil presiden. Dan Bang Ciko juga saya mengatakan akhirnya jadi tidak kalau terlalu kita puas berbicara begitu, terlalu teknis mengenai hukum terus menerus gitu, selalu akan ada tafsiran-tafsiran yang berbeda. Kita harus juga melihat dari kacamata masyarakat awam. Dan karena ini adalah kejadian di sebuah negara yang kita tahu tidak selalu kita berlandaskan apa yang dalam aturan-aturan hukum, harus ada etika, ada moral, azas kepatutan, kepantasan. Nah, saya melihat majunya Gibran atau diloloskannya syarat bahwa seseorang bisa maju walaupun belum berusia 40 tahun, itu sebenarnya secara umum menyenangkan bagi anak muda tentunya. Tapi kan kita tahu bahwa itu dikhususkan untuk Gibran karena dia adalah kepala daerah. Nah, jadi Bang Ciko ini menyoroti bahwa prosesnya ini juga sebenarnya masih perlu dibicarakan begitu, masih ada masalah begitu ya. Saya sedikit dulu ke Bang Rangkuti. Betul, gini, ini kan kampanye politik. Kita dalam politik itu kemarin saya juga menyampaikan dalam satu acara TV bahwa selain kita menyampaikan gagasan-gagasan, kita juga harus menyampaikan semua kejadian-kejadian politik di balik gagasan-gagasan. Siapa yang pembawa gagasan dan prosesnya itu juga harus benar. Proses dalam pencalonannya itu. Bang Ciko, maaf saya potong. Saya akan ke Bang Rangkuti terlebih dahulu. Bang, narasi Gibran dizolimi ini menurut Abang sengaja dimunculkan memang benar ada atau memang hanya sebuah manuver politik untuk menutupi kemungkinan adanya cacat hukum, Bang? Iya, apa yang dizalimi dari Gibran ya? Kan semua masih boleh dia calon dengan produk hukum yang seperti yang sekarang aja, dia masih boleh kok melenggang kemana-mana. Spanduknya di mana-mana, nggak ada yang melarangnya sama sekali gitu. Balihonya bertebaran di mana-mana. Ya meskipun seperti kemarin itu, ya salah satu alat angkutnya ditengarai merupakan apa namanya itu ya kendaraan dari salah satu BUMN misalnya begitu. Terus di mana dizaliminya, di mana ininya gitu, bahwa ada masyarakat yang tidak menghendaki Gibran dipilih ya atau macam-macam. Itu biasa, itu bagian dari permainan ini. Kan sama seperti yang lain juga kampanye supaya nggak milih si A, si B gitu. Itu dalam klasifikasi yang disebut dalam pemilu itu negatif campaign. Yaitu mengkampanyekan seseorang agar nggak dipilih, ya tentu saja berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan data-data. Kalau nggak ada fakta, nggak ada data, macam-macam itu jatuhnya nanti ke black campaign, ke kampanye hitam. Kalau negatif campaign itu boleh, bahkan sangat dianjurkan salah satunya. Misalnya yang bersangkutan pernah dipenjara sebagai contoh, atau yang bersangkutan pernah melakukan tindakan kekerasan, yang bersangkutan pernah dipidana gitu. Bahkan pernah dipidana karena korupsi itu diwajibkan diumumkan kok itu. Oleh aturan kita ketika ada yang mempertanyakan ketika ada yang mempertanyakan produk ini, misalnya tadi yang dipermasalahkan adalah ketika komentar soal MK lagi ini dianggap menyerang, ini sebenarnya juga nggak salah kan, begitu kan Bang ya?
Iya, itu kan yang kita sebut sebagai negatif campaign. Oke, Jadi oke. kalau ada orang beroposisi untuk menyatakan misalnya jangan pilih Gibran, itu sama Oke. seperti orang mengatakan jangan pilih Ganjar, jangan pilih Anies gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu nggak bisa disebut klasifikasi dizalimi, diganjal, macam-macam. Ada orang yang sedang menguji kembali materi soal ketentuan perasa pernah dan sedang itu sama seperti orang minta ke MK juga untuk menambah perasa itu. Kan biasa Oke. saja dalam permen yang kayak begitu tuh. Oke. Yang nggak boleh itu adalah ketika MK-nya nanti mengambil keputusan ketahuan cacat hukum, cacat moral gitu loh. Nah itu yang nggak boleh. Gitu loh. Nah kalau masih ada orang yang memakai produk hukum dari sebuah proses yang cacat moral, ya memang bagi mereka hubungan demokrasi ini hanya sekedar boleh nggak boleh. Nggak Oke. ada hubungannya dengan baik nggak baik, bagus dengan nggak bagus gitu. Baik, saya dapat ya poin Anda, Bang pun Rangkuti. kita itu pun boleh-boleh aja gitu. Oke, saya sedikit ke Bang Habibur Rahman. Jadi Anda melihat singkat saja kritisi yang terjadi saat ini seperti apa? Ya, justru itu ya kita melihat semua persoalan secara kritis ya. Oke. Termasuk tadi jatuhnya sanksi kepada Anwar Usman karena disebut adanya intervensi. Ternyata kita bolak-balik 400 halaman putusan MK, tidak ada satu orang saksi pun, tidak ada satu orang hakim konstitusi pun, tidak ada selembar kertas alat bukti pun atau alat bukti yang lain yang membuktikan ya terjadinya intervensi dari pihak luar terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, ini orang sudah dihukum. Nah, saya tertarik tadi dengan pernyataan Bung Ciko soal hukuman yang menurut Bung Ciko kurang berat. Sebenarnya secara de facto kita juga mempertanyakan kenapa? Karena nggak dikenal putusan mencopot sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Oke. Kalau berat ya pasti diberhentikan. Tetapi kenapa? Karena dengan demikian ya sudahlah mendapat hukuman yang sangat berat. Saudara Anwar Usman ini kehilangan haknya untuk membela diri dalam mekanisme banding. Bang Habib ini punya pendirian sendiri bahwa ini memang sudah ada hasil, tapi ternyata ini dipakai untuk menyerang kembali. Bang Ciko tadi melihatnya adalah bahwa ini sebenarnya butuh yang lebih keras lagi. Dan tadi Bang Rangkuti juga melihat bahwa ini sebenarnya sah-sah saja untuk komentar lagi, begitu ya. Tapi maaf, waktu kita sudah habis dan terima kasih sekali lagi untuk diskusi kita di sore hari ini. Lain kali 1 jam dong. Ya udah maghrib. Baik, pemirsa, informasi lainnya akan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.